Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dalam rupa yang terbaik. Ia yang mengajarkan ilmu kepada kita dan Dia adalah Maha berpengetahuan. Oleh karena itu, kita semua mudah-mudahan terus berupaya untuk mengakses hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan hari-hari kita senantiasa memohon ilmu yang terbaik dari Allah agar kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua orang-orang yang mencintai beliau, senang menghidupkan sunnah-sunnahnya, yang diantaranya adalah cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu, senang duduk di majelis ilmu. Insya Allah, Allah bahagiakan kita semua dengan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama dengan kita murabbi tercinta kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Dan juga bersama dengan kita murabbi kita Al-Ustadz, Al-Doktor Amir Faisal Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat mengajarkan ilmu, Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan juga ada qari-qari kita dan pembaca sari tilawah serta para ustadz asatidz begitu banyak di sini. Kiai Haji Nursasi MA, Ustadz Muhammad Nata, Ustadz Muslim Farid Al-Hafidh, kemudian Ustadz Haji Furqan, jamaah halaqah subuh Masjid Az-Zikra Sentul Bogor, juga jamaah subuh dari BSD, dari Pamulang, dari Ciledug, subhanallah. Jangan lupa dari Depok. Dari Depok. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tema yang kita akan kaji pagi ini sungguh sangat membuat kita terdorong untuk menjadi orang yang berilmu, yaitu urgensi halaqah ilmu. Allahu akbar. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simak taujih rabbani yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Haryanto Surur. Beliau adalah Imam Masjid Az-Zikra Sentul, dan sari tilawah akan dibacakan oleh Haji Windar Soekarno. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi kamu jika tidak melakukan, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Betapa Allah sayang kepada mereka yang benar-benar beriman dan kemudian mereka berilmu. Inilah tema kajian kita hari ini
tentang nikmatnya atau urgensi halaqah ilmu. Dan alhamdulillah bersama kita para murabi yang akan menjadikan kenapa berhalaqah ilmu itu menjadi penting untuk kita semua. Yang pertama kita akan dengarkan tausiah dari murabi kita, Al-Ustaz Dr. Amir Faisal Fan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, pemirsa TVRI rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan semua manusia, dialah yang paling tahu hakikat manusia. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dengan dua dimensi. Dimensi fisik dan dimensi rohani. Tidak mungkin manusia bisa mengingkari hakikat ini. Siapa yang hanya sibuk mengurus fisiknya, rohaninya akan kering dan dia akan meronta-ronta dalam hidupnya. Silahkan cari kebahagiaan di balik gelap dunia. Dengan segala macamnya, dengan segala kemilaunya, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan semasih rohaninya kering. Itulah rahasia kenapa orang-orang yang kering rohani, kering jiwanya, mereka lari ke tempat-tempat maksiat. Mereka hanya sekedar untuk mengalihkan penderitaan itu. Mereka mabok. Mereka menghancurkan akalnya sehingga mereka melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Tetapi orang-orang yang hidup jiwanya, dia menemukan kebahagiaan yang hakiki. Bagi mereka tidak ada masalah sebuah rumah yang kecil, ruangan yang sempit, tetapi ketika jiwa mereka luas, mereka menemukan kebahagiaan. Allahu Akbar. Sebaliknya, lihatlah mereka yang mempunyai rumah-rumah yang megah dan besar, tetapi ketika jiwa mereka sempit, mereka lari ke pantai-pantai, mereka lari ke tempat-tempat yang bagi mereka merasakan keluasan di situ. Dari saking tidak merasakan luas, sampai-sampai mereka telanjang. Mereka merasa gerah dengan alam yang luas itu di tepi pantai-pantai itu, dan mereka akhirnya telanjang. Perhatikan, kegelisahan demi kegelisahan terus mencekam mereka, mengejar-ngejar mereka, sehingga mereka tidak menemukan lagi di manakah dari belahan dunia ini yang terasa luas. Tapi karena jiwa mereka sempit, mereka menderita. Itulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama kali kepada kita semua agar kita mencari ilmu. Ayat yang pertama kali Allah turunkan dari Al-Quran adalah perintah untuk mencari ilmu. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah membaca adalah perintah untuk mengisi rohani. Mengisi dimensi akal manusia. Mengisi dimensi jiwa manusia, sehingga dia menemukan dirinya bahwa aku manusia. Tidak akan pernah seseorang menjadi manusia yang hakiki ketika jiwanya tidak diisi dengan ilmu. Pemirsa TVRI rahimakumullah, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, sungguh jangan coba-coba mengabaikan majelis ilmu. Ciri sebuah masyarakat yang berkah adalah ketika dia mencintai majelis ilmu. Dan ciri masyarakat yang dijauhi oleh malaikat dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicabut keberkahan di tengah mereka adalah ketika mereka semakin jauh dari majelis ilmu. Dan ayat yang tadi kita dengar, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika dikatakan kepadamu, ayo perluaslah, tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Kenapa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara rahasianya adalah karena para sahabat dulu
berdempet-dempetan, merebut majelis ilmu, mengejar keberkahan, sampai-sampai hampir di antara mereka merasa kesempitan dan hampir-hampir Rasul tidak kebagian tempat. Rasulullah tidak kebagian tempat, saking mereka mencintai majelis ilmu. Allah mengajarkan, ayo perluas bagi yang mereka akan datang. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa betapa para pendahulu kita, mereka adalah generasi pencinta majelis ilmu. Dan bukan hanya para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bangga kepada para malaikat yang hadir di majelis ilmu. Dan Rasulullah SAW menceritakan bahwa ketika datang, ketika nampak di muka bumi ini ada sebuah majelis ilmu, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya agar turun. Dan malaikat bangga karena mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majelis ilmu. Dan Rasulullah SAW menceritakan bagaimana para malaikat saking senangnya hadir di majelis ilmu. Rasulullah bersabda, yarkabu ba'duha ba'da. Malaikat bersusun-susun hatta wasala ila sama'id dunya. Saking banyaknya malaikat yang hadir, susunan-susunan mereka sampai mencapai langit dunia. Subhanallah. Malaikat saling bercerita di tengah-tengah mereka. Baru saja aku hadir majelis ilmu. Mereka bangga karena mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majelis ilmu. Inilah hakikat majelis ilmu, bahwa ini kebutuhan rohani manusia. Dan itulah makna ayat. Kenapa Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apa makna ayat ini? Bahwa seseorang diangkat, kata Allah, seseorang diangkat derajatnya dari sebagai manusia menjadi yang lebih tinggi karena imannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Tetapi kata Allah, karena iman ini dia diangkat. Kalau tidak beriman, maka dia menjadi di bawah derajat itu. Dan bahkan kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kalau tidak karena iman, manusia akan lebih rendah daripada binatang. Perhatikan, saya kasih contoh sedikit. Bagaimana manusia lebih rendah daripada binatang. Seekor kambing, dia sejak dulu tidak pernah pakai pakaian, tapi tidak pernah bikin film porno. Tapi kalau manusia sudah mulai tidak pakai pakaian, dia lebih kreatif. Dia bikin VCD porno, bikin film porno, dia bikin website porno. Na'udzubillahi min dzalik. Sejahat-jahat seekor kucing, dia hanya bisa mencuri sekerat daging. Tapi kalau sudah manusia jahat, dia mencuri 7 triliun. Tidak ketahuan di mana itu 7 triliun. Padahal 7 triliun kalau kita kumpulkan itu jadi berapa kontainer, bisa hilang itu uang. Perhatikan, manusia kalau sudah bejat, dia lebih parah daripada binatang. Perhatikan, mengapa Allah mengajarkan majelis ilmu? Supaya manusia menjadi manusia. Pertama kali, iman dulu. Supaya terangkat dari derajat kebinatangannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Karena iman, menjadi manusia. Tetapi kemudian kata Allah, kalau dia menambah ilmu, lebih tinggi lagi. Bukan hanya 1 derajat. Darajat, kata Allah. Walladzina utul ilma darajat. Bukan hanya di dunia, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga di surga. Dia mendapatkan posisi yang jauh, tidak bisa dibandingkan dengan derajat-derajat yang lain. Karena itulah, ayah, majelis zikir, majelis ilmu. Dan di antara majelis zikir adalah zikrullah, yaitu mengingatkan kepada Allah, dan itulah majelis ilmu. Ilmu yang membuat dia mengenal Allah, dia semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka semakin hebat ibadahnya, zikirnya, amal salehnya, mulia akhlaknya, subhanallah. Dan itulah perbedaan istilah dalam Al-Quran antara ilmu dengan ma'rifah. Kalau ma'rifah itu sains, pengetahuan biasa tentang keduniaan, itu ma'rifah. Tetapi kalau ilmu ada hubungannya dengan iman. Bukan ilmu namanya kalau tidak membuat seseorang dekat kepada Allah. Makanya oleh Allah diistilahkan bahwa orang-orang yang bertambah ilmunya dan semakin dekat kepada Allah, itulah ulama.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau seseorang sudah bertambah ilmunya, berarti dia pasti dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang hanya bertambah pengetahuannya, ma'rifah, belum tentu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ada yang tambah ilmu, tambah jauh. Tambah jauh. Kenapa? Hanya sekedar ma'rifah. Islam dijadikan sekedar diskusi, dijadikan sekedar ilmu pengetahuan biasa, dan dia seminar sampai kemudian nggak sempat sholat subuh. Ini dia. Sampai belajar ilmu tasawuf pun nggak tahajud, nggak ke masjid, tapi merokok. Ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia menjadikan Islam sekedar pengetahuan biasa. Itulah ma'rifah. Tapi kalau ilmu, dia pasti semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Pantaslah yang menegakkan qiyamul lail adalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Perhatikan dalam kalam Allah surah Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, dan takut dengan azabku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hambaku yang berilmu dengan hambaku yang tidak? Sesungguhnya hanya hamba yang berilmu yang mengingatku, yang bangun di tengah malam. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah menjadi ilmuwan? Ilmuwan adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan nikmati untayan ucapan hikmah bersama grup nasyid An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mendengar lagu ini, kita akan berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang terus mendorong dan mengupayakan dengan daya upayanya segalanya menjadikan kita berilmu, mendidik dari kecil, menyekolahkan, dan kita juga berterima kasih kepada guru-guru kita yang dengan sabar terus membimbing kita semua agar kita menjadi orang-orang yang berilmu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita lanjutkan kajian kita tentang urgensi halaqah ilmu. Silakan Ustaz. Iya. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Semakin jauh sebuah masyarakat dari majelis ilmu, semakin rentan masyarakat itu. Dan semakin mudah ditumbuhi pikiran-pikiran sesat. Ya. Dan semakin mudah ditumbuhi pembimbing-pembimbing yang tidak berilmu. Akhirnya muncullah di tengah masyarakat itu berbagai macam aliran yang menyesatkan. Itulah ciri masyarakat yang tidak mencintai ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjaga umat ini, ingin menjaga hamba-hambanya jangan menjadi komunitas yang rentan. Jangan menjadi masyarakat yang mudah dipimpin oleh setan. Dan karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pertama kali Iqra, Iqra, Iqra. Itu perintah pertama kali. Bahkan sebelum perintah beriman, Allah perintahkan pertama kali ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah di sini. Perintah fa'lam artinya mencari ilmu. Betapa luar biasa kedudukan ilmu ini. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa betapa posisi majelis ilmu dalam Al-Quran sangat tinggi. Sampai-sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului perintah untuk beriman. Karena iman tanpa ilmu akan menjadi khurafat. Allahu Akbar. Ayahanda, itu menarik tentang makrifat dengan ilmu tadi. Kenapa terjadi tawuran pelajar? Benar. Karena ditanamkan di sekolah kita itu ma'rifat, bukan ilmu. Jadi bukan tarbiyah, tapi ta'lim. Ansih hanya ma'rifah. Sekedar pengetahuan. Pengetahuan. Dan orientasinya pun hanya dunia. Benar. Ilmu ma'rifah itu terputus. Padahal hakikat ilmu itu adalah ilmu Allah. Yang dia belajar membuat dia semakin takut kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, membuat dia semakin senang beribadah, semangat beramal saleh, makin mulia akhlaknya, dan makin mudah menangis karena Allah Jalla Jalaluhu. Benar. Jadi ada sesuatu yang salah dalam pendidikan di negeri ini, dan ini tentu penanggung jawabnya adalah orang tua negeri ini. Subhanallah. Orang tua negeri ini, pemimpin-pemimpin negeri ini yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya yang diajarkan pada anak kita adalah, yang pertama kali adalah akidah. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak beliau. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Tauhid ditanamkan lebih dahulu. Ilmu. Mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Dan subhanallah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Wa huwa ya'idhuhu. Ada keseriusan mengajar anak. Karena orang tua sangat takut kepada Allah, sangat takut keadaan di akhirat nanti. Takut kalau diri dan anaknya disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Takut mengalami su'ul khatimah, siksa kubur, hari kiamat yang mengerikan. Jadi ketakutan yang luar biasa itu membuat orang tua menjadi semangat kuat, cinta sekali mengajar anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau semua dimulai dengan semangat ilmu, dimulai dari rumah masing-masing. Karena sekolah yang sebenarnya adalah rumah ayah ya. Al-Madrasatul Ula. Rumah kita itu sekolah pertama. Kita mengartikan sekolah itu di luar, di rumah kita.
Maka ada keseriusan. Pernahkah kita kumpulkan anak kita duduk lalu kita mengajar? Apalagi sering, apalagi membiasakan. Duduk nak, sini nak. Sini sayang, sini sayang. Takutlah kalian kepada Allah nak. Masya Allah. Lalu diajarkan lagi salat, aqimis salat. Diajarkan oleh Luqman salat. Di situ pun diatur dengan tarbiyah salat yang baik. Kemudian akhlak yang diajarkan apa? Waqsid fi masika waqdud min sautika. Diajarkan akhlak kerendahan hati. Ternyata orang yang mengenal Allah itu sangat menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya ia senang sujud. Senang sujud. Tidak ada posisi yang paling terbaik di mata Allah. Penghinaan yang paling Allah suka adalah sujud. Makanya Allah suka banget dengan hamba yang sujud. Makanya Allah perintahkan banyak berdoa. Dan orang yang sujud adalah orang yang alim. Orang yang sangat takut kepada Allah. Nah, orang kalau sudah sadar akan kehinaan dirinya di hadapan Allah, pasti buahnya dia rendah hati. Makanya Allah hanya menerima salat-salat hamba yang rendah hati. Teruskan Ustaz. Saya ingin menceritakan beberapa kisah kejadian yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu. Pertama, kisah jatuhnya Andalus. Waktu itu sekelompok mata-mata dari para musuh-musuh Allah SWT, mereka menyebarkan di tengah masyarakat Muslim di Andalus untuk melihat apa yang mereka perbuat, kenapa umat Islam di Andalus menjadi kuat. Ternyata yang dilihat, semua mata-mata melaporkan karena mereka mencintai majelis ilmu. Tidak ada masjid kecuali di situ ada halakoh, anak-anak muda menghafal Al-Quran, anak-anak muda menghafal hadis dengan sanadnya. Dan tradisi keilmuan berlangsung begitu kokoh sampai lahir dari Cordova ulama-ulama besar seperti Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu adalah Cordova. Dia ahli tafsir yang menerbitkan tafsirnya tentang fikih. Subhanallah, begitu luar biasa. Nah, akhirnya apa? Mereka sepakat, coba kita sebarkan gambar-gambar maksiat supaya mereka berubah. Nah, setelah mereka sebarkan fitnah, gambar-gambar dosa dan sebagainya. Nah, sekelompok anak muda itu ternyata tidak bergeming. Bertahun-tahun mereka berusaha seperti itu. Di masjid-masjid tetap ramai anak-anak muda mencintai majelis ilmu. Dan tidak sedikit pun mereka terpengaruh. Kata mereka, teruskan. Akhirnya diteruskan. Sampai kemudian mulai muncul di bawah pohon dua anak muda yang bercintaan. Yang sudah mulai memadu kasih dengan yang bukan istrinya dan seterusnya. Kata mereka, sudah mulai jadi muncul. Memadu kasih bukan pada istrinya itu. Bukan pada istrinya, benar bukan. itu. Ya. Itu memadu yang salah itu. Ya. Memadu yang pada istrinya Ya, itu bagus. memadu bukan pada tempatnya itu. Nah, emang yang madu-madu harus ditegaskan lagi ya. Nah, ternyata ya. Nah, ini akhirnya apa? Mereka teruskan. Teruskan disebarkan gambar-gambar porno dan sebagainya. Akhirnya semakin banyak anak muda yang sudah mulai jatuh cinta dan sudah mulai berbuat maksiat. Dan kata mereka, teruskan sampai kemudian masjid semakin kosong dan akhirnya halaqah ilmu sudah habis. Kata mereka, sekarang saatnya kita menyerang karena Allah tidak mungkin menolong mereka. Tuhan mereka tidak mungkin menolong mereka, kata mereka, karena ini sudah tidak ada majelis ilmu lagi. Akhirnya kemudian digencarkanlah serangan dan Andalus jatuh. Perhatikan, Andalus jatuh karena hilangnya majelis ilmu di tengah-tengah masyarakat. Dan gampang ditipu, Ustaz. Orang kalau tidak ada ilmunya, gampang ditipu. Ini kisah yang kedua. Sampai karena nggak ada ilmunya, nggak bisa bedain lagi mana ustadz, mana dukun. Nah, ini dia. Iya, karena dukun pun berbaju ustadz juga. Bingung jadi ya. Pakai surban juga, pakai peci juga, pakai baju putih juga. Berzikir juga lagi. Yang repot, setelah membunuh 11 orang pakai peci. Nah, Setelah menabrak orang dalam mabok pakai jilbab. Ini yang mengerikan. iya. Mudah-mudahan itu bertanda taubat ya. Nah, mudah-mudahan bertambah taubat. Mudah-mudahan bertambah taubat. Nah, kemudian kisah yang kedua. Ini saya alami sendiri. Saya satu hari diundang ke sebuah tempat untuk mengisi pengajian. Saya tidak tahu alamat. Setiap tanya, orang ngasih petunjuk, ke sana, Pak. Saya ke sana. Ternyata salah. Di sana saya tanya, ke sana, Pak. Saya ke sana lagi. Salah juga. Akhirnya
mutar-mutar, bolak-balik. Subhanallah, saya bilang. Berarti orang kalau tidak punya ilmu, mudah dipermainkan. Mudah diolok-olok. Seperti bola ditendang-tendang anak kecil. Begitulah setan mempermainkan orang-orang yang bodoh. Disuruh, ayo, kedugem, mabok, berzina. Bingung, tidak punya kepribadian. Begitulah orang tidak punya ilmu, dipermainkan. Untung di dunia, kalau salah jalan, masih bisa muter balik. Tapi kalau di akhirat salah jalan, mau kemana? Nah itu dia. Waktu itu saya bisa muter balik. Nah, ini bahayanya kalau tidak berilmu. Kisah yang ketiga. Karena ada yang berpendapat, Ustadz, dokter, lebih baik sesat di jalan daripada malu bertanya. Nah, ini dia. Lebih baik sesat di jalan daripada malu bertanya. Dia malu bertanya, sombong banget. Dia nggak tahu jalan, tapi sombong. Akhirnya muter-muter. Nggak mau ngaji dia. Coba lihat di sini ayah. Haji Furqan, beliau lama di Amerika, beliau imam besar. Dan beliau juga besar ya. Ustadz Natak, ya, Haji Nur Sasi MA, beliau dari Al-Azhar. Ya, Abi Nasir, Ustadz Muslim, beliau seorang hafid, Ustadz Saleh Hasan. Semua guru-guru lihat dengan rendah hatinya tetap mau mengaji. Benar. Ternyata orang itu semakin alim, semakin mengenal Allah, dia semakin rendah hati. Subhanallah. Dan memang orang kalau sudah duduk ngaji, itu nggak ada kesombongan lagi. Hancur keakuannya. Yang ada, kita bersama, kita makhluk Allah. Indah. Dihadirkan kesadaran pada diri kita. Itulah indahnya halaqah ilmu. Pantaslah malaikat menyukai. Karena di situ kumpulnya orang-orang saleh. Benar. Ayah, lanjutkan tadi. Dan kisah yang ketiga, seorang semakin berilmu, semakin fleksibel. Fleksibel. Seperti seorang hafal banyak jalan di Jakarta. Setiap ditanya, Pak, jalan ke Monas mana? Bapak di mana? Saya di Kebon Sirih. Oh, tinggal lurus. Lalu nelfon lagi, Pak, saya mau ke Monas. Bapak di mana? Di Tamrin. Oh, tinggal lurus. Dia tahu semua jalan-jalan di Jakarta. Tapi coba kalau hanya orang tahu satu jalan, dia hanya hafal Tamrin jalan ke Monas. Maka setiap orang tanya, Pak, saya mau ke Monas. Bapak di mana? Saya di Kebon Sirih. Salah, Bapak harus ke Tamrin. Jadi semua orang jadi serba salah. Nah gitu. Nah itulah, semakin sempit seseorang semakin kaku. Dan semakin luas ilmu seseorang semakin fleksibel. Begitulah Imam Syafi'i. Ketika dia sholat di jamaah Imam Abu Hanifah, dia tidak membaca kunut. Kenapa? Menghormati orang-orang yang bermakmum kepadanya. Itulah pribadi yang luas ilmunya. Allahu Akbar. Ilmu menjadikan kita lapang dan menjadikan banyak kemaslahatan dan kemanfaatan. Cintailah ilmu. Kita nikmati sholawat Nariyah bersama An-Nabawi. بعاد
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmatnya dan pentingnya halaqah ilmu untuk kita semua. Dan jika pemirsa ingin menikmati halaqah subuh untuk berilmu, bisa datang ke Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Alhamdulillah murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham berhalaqah bersama, mengaji, mengkaji, tadabbur, tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini senang sekali setiap subuh dari mulai Ramadan ya, Ustaz Syukur dan Asatidzah ikhwatal iman, tidak keluar kita dari masjid kecuali matahari terbit. Dari mulai Ramadan dan mudah-mudahan sampai akhir hayat ya. Kecuali karena safar, karena marid atau karena kesulitan, dan itu juga jadi berita gembira. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan atau dalam kesulitan, yang biasanya ia istiqamah dalam ibadah, dalam amalnya, maka dia tetap mendapat nilai ibadah dan amal itu. Ini Ustadz sempat menulis, Ustadz Faisal Arifin sempat menulis di Facebook tentang keutamaan halaqah ilmu, terutama halaqah ilmu subuh sampai matahari terbit. Kita menyebutnya halaqah israq. Juga sempat ditulis oleh Harian Republika itu hari Jumat kemarin tentang halaqah ilmu. Halaqah israq. Ini Arifin tulis, Arifin bacakan biar tidak ada yang hilang ya. Karena penting sekali. Sahabatku, inilah keutamaan majelis ilmu. Apalagi setelah sholat subuh di masjid berjamaah sampai matahari terbit. Plus selesainya makan bubur Cianjur. Enak sekali. Rohani, jasmani. Udah itu disambut bidadari. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi Ustadz Haji Agus sudah menyanyikan itu ya. Yatim sebenarnya yatim yang belum nikah juga. Subhanallah. Allah. Ini satu, meraih pahala haji umrah sempurna. Jadi kalau kita duduk dari subuh sampai matahari terbit, haji sempurna, umrah sempurna. Ini dasarnya. Barang siapa menegakkan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk berzikir sampai matahari terbit, lalu menegakkan sholat 2 rakaat, maka ia akan meraih pahala haji dan umrah. Rasulullah SAW melanjutkan, sempurna, sempurna, sempurna. Allah. 3 kali. 3 kali. Dan ini hadis, nggak ada yang bid'ahkannya. Nggak ada yang ributinnya. Hatta ikhwah kita salafi pun sohahahu albani. Oh, aman sudah. Ya, amalkan itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya kita rekaman ini di TVRI, ya ikhwah, karena mengamalkan israq itu. Ya, Allahu Akbar. Seandainya TVRI di masjid siaran langsung israq. Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Amin. Direkturnya ikut nonton. Dan memberi kesempatan kita untuk kajian TVRI di masjid. TVRI langsung. Allah. Kenapa tidak? Allahu Akbar. Amin. 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 Ya, Allahu Akbar. Dangdut di tempatnya dangdut. Iya kan? Iya kan? Ya, taklim di masjid. Mestinya begitu. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Yang kedua, seakan duduk di taman surga. Allah. Masya Allah. Jadi taman surga tuh. Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah dengan senang hati. Orang munafik paling gak senang dengan halaqah ilmu tuh. Orang munafik tuh kabur aja dia sama halaqah ilmu. Buru-buru dia. Ya. Nah, tapi kalau orang yang ingin dekat dengan Allah, duduk, dia senang sekali. Ya, Allahu Akbar. Taman surga. Allahu Akbar. Dengan senang hati. Allahu Akbar.
Para sahabat bertanya, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, halaqah zikir atau halaqah ilmu. Ilmu yang buat dia berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, masuk menjadi generasi termulia, yaitu generasi Rabbani. Kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi Rabbani, ikhwah. Generasi termulia yang dibanggakan oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mulia sekali. Jadilah kalian generasi Rabbani yang selalu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dan terus mempelajarinya. Ini belajar, ngajar, ngajar, belajar. Allahu Akbar. Termasuk mujahid di jalan Allah. Jadi kita ke masjid, sudah ke taman surga. Kemudian kita juga berjihad. Jadi bukan hanya ibadah ke masjid itu. Menjadi sudah jihad ya, ayah. Benar. Nah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau mati syahid. Mati syahid, tapi jangan mati dulu. Ya Allah. Karena masih belum nikah. Oh iya. Benar. Jangan dulu. Ya harus merasakan surga dunia sebelum surga akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Senang melihat wajah subuh-subuh senyum begini. Allahu Akbar. Ya, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia berjihad di jalan Allah hingga ia kembali. Kemudian yang kelima, didoakan para malaikat, meraih rahmat Allah, senang, tenang, bahagia, dibanggakan oleh Allah. Dengarkan hadisnya. Dengarkan. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, akan Rasul langsung di depan kita. Pakai kita deh tuh. Ya, dengerin nih. Allahu Akbar, senang banget Arifin mendengar ini. Karena kalau kita dengar iman itu Allahu Akbar. Indah banget ya Ustaz ya. Allahu Akbar. Ya. Indah sekali. Tiada satu kaum duduk dalam majelis zikir kepada Allah, majelis ilmu, pasti dikelilingi malaikat, diliputi rahmat Allah, diturunkan pada mereka ketenangan, dan nama-nama mereka disebut Allah di depan para malaikatnya. Hadis rawahu Muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sudah mulai masuk kesimpulan ini sebenarnya. Iya, ini kesimpulannya ini. Kemudian jauh dari murka Allah. Dunia ini terkutuk dengan segala isinya, kecuali zikrullah yang taat kepada Allah, yang serupa berilmu dan menuntut ilmu. Kemudian jamaah halaqah ilmu kembali berkumpul bersama di akhirat nanti. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti dikumpulkan di akhirat bersama siapa yang mereka cintai. Kita cinta Rasulullah SAW, nanti bersama Rasul. Kita cinta keluarga Rasulullah, nanti berkumpul bersama keluarga Rasulullah SAW. Kita juga cinta sahabat Rasulullah SAW. Tidak mencaci maki sahabat, mencintai para sahabat yang mencintai Rasulullah SAW. Insya Allah bersama para sahabat. Kita mencintai ulama, kita mencintai, dan kita ini subhanallah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita 7 golongan nanti di akhirat, ini hadis sahih Bukhari Muslim, akan mendapat perlindungan Allah. Siapa? Yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Coba jawab dengan iman. Kita bertemu karena siapa ini? Allah. Kita berpisah karena siapa? Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bertemu. Allah. Itulah majelis ilmu, itulah majelis zikir, itulah masjid. Itulah yang buat kita saling cinta karena Allah Jalla Jalaluh. Innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Siapa yang beriman, beramal saleh, Allah tanamkan di hati mereka kecintaan kepada Allah dan saling cinta karena Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di muka bumi adalah orang yang belajar lalu mengajarkan Al-Qur'an. Ikhwah belajar lalu pulang mengajarkan lagi pada keluarga. Allahu Akbar. Insyaallah Ustaz Syukur kita zikir nanti tanggal 7 Oktober 21 Zulqa'dah Ahad, mulai jam 7 sampai jam 10 di Masjid Az-Zikr Sentul. Dan bisa setiap subuh dari Senin sampai Sabtu, Ahad, seterusnya halaqah ilmu dari subuh sampai matahari terbit bersama Arifin dan kawan-kawan. Allahu Akbar. Kita doa ya ayahanda dokter. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni semua dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana kedua orang tua kami menyayangi kami kala kecil. Rahmati, ampuni pula guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenalmu, keluarga, anak cucu, keturunan kami, jamaah zikir, jamaah ilmu, seluruh kaum muslimin muslimat,
baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, tancapkan di hati kami kekuatan, keindahan iman, kesenangan menuntut ilmu, kesenangan duduk di halaqah ilmu, di halaqah zikir. Senangkan kami dengan ibadah, senangkan kami dengan amal saleh, hiasi hidup kami dengan kemuliaan akhlak. Selamatkan kami dari kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, keinginan berbuat maksiat. Jauhkan kami dari itu semua ya Allah, dari semua fitnah ya Allah, dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, teruslah kau bimbing kami hingga kau terima kami sebagai hamba-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, jika sudah sedemikian dahsyatnya tentang urgensi keutamaan halaqah ilmu, apa alasan kita untuk tidak mencintai ilmu dan tidak senang berada di halaqah ilmu? Mari kita makmurkan bumi ini dengan halaqah ilmu. Terima kasih Al-Ustaz Dr. Amir Faisal Fat, murabi kita, Ustaz Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Mudah-mudahan Allah senangkan kita senantiasa beriman dan berilmu. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Subhan